Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tama-tama tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hinayahnya lah kita dapat berjumpa dan bertemu kembali. Tidak lupa dengan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama mensejahterakan kebaikannya yang menjadi sejarah umat Islam, dan mari kita selalu berikhtiar melengkapi dengan kebaikan-kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita berupaya dengan meniatkan niat serta doa kepada keluarga besar Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan pribadi sendiri yang selalu berusaha mendekatkan diri, belajar terus belajar melalui perilaku dan perbuatannya yang begitu mulia, yang patut kita ikuti, patut kita tauladani sebagai makhluk Allah atau hamba Allah yang dimuliakan. Mungkin sebelum dan sesudahnya, saya sebagai pribadi yang bernama Anjas Rialma memohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat YouTuber ataupun entrepreneurs dimanapun berada. Saya melakukan semua ini sebagai rasa ingin menjadi orang-orang yang selalu belajar dengan menyikapi hidup melalui yang diridhai Allah, yang dikehendaki Allah. Semoga Allah memberkatinya dengan keberkahan sehingga bisa bermanfaat buat saya, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi motivasi yang selalu membangkitkan kita semua dari kekurangan, dari kesalahan, dari kekeliruan, sehingga menciptakan pribadi manapun menjadi selalu optimis di saat ia ingin mencapai atau menggapai cita-cita yang diniatkan melalui dirinya. Karena apapun yang kita jalani selama hidup di dunia ini, selagi kita didasari dengan kebenaran yang sesungguhnya, insya Allah apapun perkaranya pasti akhirnya akan menggapai dengan yang sebenar-benarnya. Namun dengan proses itu sangatlah tidak mudah. Dengan proses itu janganlah kita sekali-kali takabur, janganlah sekali-kali kita berbuat hidup yang tidak jujur. Namun jalanilah sesuai yang dibutuhkan melalui pertama pribadi, dan lakukanlah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing di saat kita mau melakukan, sehingga siapapun yang melihat di antara keduanya menjadikan itulah yang sebenarnya, baik buat kita, baik buat semuanya. Konten saat ini yang mau saya lakukan atau yang akan saya buat adalah yang berjudul benar yang terbatas, benar yang hakiki atau benar yang kekal, di antara keduanya. Jadi endingnya adalah, jika ingin menggapai kebenaran yang sesungguhnya, pelajarilah di antara keduanya melalui ilmu hikmah, sehingga kita bisa
menyaring atau mengklarifikasi dari permasalahan tersebut, sehingga tidak saling menyalahkan, tidak saling membenarkan. Akhirnya kedua-duanya tidak menemukan titik solusi permasalahan tersebut untuk dijalani. Maka pelajarilah di antara keduanya yang saya katakan tadi, belajar mengenal hikmah, sehingga di antaranya selalu berupaya untuk memperbaiki diri, selalu berupaya untuk introspeksi diri, di mana kekurangannya yang harus kita lengkapi, di mana kesalahannya yang harus kita perbaiki, sehingga menemukan di antara keduanya tetap saling bahu-membahu dengan prasangka baik, dengan hati yang bersih, dengan selalu menciptakan kepercayaan satu sama lain, dengan sama-sama ikhlas, dengan sama-sama yakin menuju ridha Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan yang berakhlak dan berbudi pekerti, sehingga menciptakan manusia itu beramal beribadah dengan ilmu. Maka akan muncullah manusia itu menjadi manusia yang beradab awal dan akhir perbuatannya. Itulah salah satu yang saya jelaskan untuk kebenaran yang sesungguhnya, atau kebenaran yang hakiki, atau kebenaran yang selalu bertauhid kepada Allah. Perbuatannya selalu mengesahkan Allah melalui apa saja yang ia lakukan sebelum dan sesudah ia ingin melakukan sesuatu. Intisarinya selalu ingat kepada Allah sebelum melakukan sesuatu. Diam sejenak, tenang sejenak, untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita tidak berbuat musyrik atau mendahului Allah melalui perbuatan, walaupun perbuatan itu benar, walaupun perbuatan itu secara nyata kita sudah cukup melakukannya, walaupun perbuatan itu seolah-olah mengarahkan kita orang-orang yang sudah jujur, mandiri, berbudi dan berakhlak. Namun tetaplah tegakkan kerendahan hati itu hanya untuk karena Allah, bukan hanya untuk karena manusia. Kita merasa pintar, kita merasa benar, kita merasa sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah. Karena kebenaran yang sesungguhnya atau hakiki itu tidak langsung oleh manusia itu sendiri menunjukkan dirinya orang-orang yang menjalankan kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya. Namun nomor duakanlah diri, nomor satukanlah Allah. Nomor duakanlah diri melalui perbuatan, nomor satukanlah Allah melalui keyakinan yang disikapi dengan perbuatan yang bersih, sikap yang indah, pola pikir yang profesional, penuh keseimbangan, penuh hikmah, sehingga membawa jasad itu benar-benar hayun kepada Allah, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang menegakkan tauhid Allah, jiwa-jiwa yang menggenggam atau jiwa-jiwa yang selalu belajar menjaga cahaya Allah, menjaga nur Muhammad, menjaga kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya melalui pribadi tersebut, namun ia jauh dari perbuatan ingkar dan sombong. Selalu berusaha untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati, selalu memuliakan apapun sebelum dan sesudah ia melakukan sesuatu, sehingga dimanapun ia berada selalu menjadi manusia yang penuh cinta dan kasih kepada siapapun. Ia selalu dicintai dan ia selalu mencintai. Seperti itulah kira-kira jika orang menjalankan kebenaran yang sesungguhnya melalui pribadinya semata-mata hanya mengharap ridha Allah, semata-mata di saat ia berbuat sesuatu ikhlas, semata-mata hanya mengharap keberkahan atau kebaikan-kebaikan yang bisa bermanfaat setelah ia melakukan sesuatu. Yang kedua, benar saja. Benar saja dalam arti itulah yang dikatakan belajar dari kenyataan. Belajar dari kenyataan itu sama saja yang saya jelaskan seperti benar yang hakiki tadi, namun ia serupa tapi tidak sama. Sama tapi tidak serupa walaupun sama-sama benar. Karena benar saja itu adalah benar melalui perjalanan dunia yang sebatas pandangan manusia. Kalau benar yang hakiki itu adalah kebenaran yang sesungguhnya yang diciptakan Allah langsung, dan itulah kebenaran Allah yang hak. Kebenaran Allah al-haq, kebenaran hak Allah, bukan kebenaran hak manusia.
Jadi manusia membawanya harus sesuai dengan apa yang ia bawa, dengan apa yang ia jalani, dengan apa yang ia bagi siapa saja yang mau mengenalnya. Maka kenalilah kebaikan itu dengan kebaikan yang sesuai, yang seimbang, yang adil. Jadi kalau kebenaran dunia itu atau benar saja itu sudah pasti ada perbedaan dari kebenaran yang hakiki tersebut. Ibaratkan kita contohkan melalui sesuatu benda, benar saja dan benar yang hakiki. Misal kita ambil dari sebuah cerita melalui buah-buahan, buah yang sempurna dan buah yang tidak sempurna. Misal buah yang sempurna itu tidak ada kerusakan sedikit pun. Buah yang satunya sempurna namun tidak sesempurna dengan buah yang sempurna dengan kebenaran yang hakiki tersebut. Sudah pasti secara pandangan kita melihat ada perbedaan sedikit dari antara keduanya. Seperti itu kira-kira. Begitupun manusia. Manusia menjalankan kebenaran yang sesungguhnya, sudah pasti ada perbedaan antara manusia yang menjalankan kebenaran yang tidak sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu, walaupun ia miskin, ia penuh kekurangan, ia penuh kesalahan, intinya secara nyata ia di bawah oleh kebenaran yang sebatas terlihat. Selagi ia bisa menggenggam kebenaran itu melalui apapun yang ada di dalam sekupnya, di dalam perjalanan hidupnya, selagi ia tetap sabar, bersyukur, selalu yakin kepada yang menciptakannya, ia tetap pasti akan menang, ia tetap pasti akan tinggi derajatnya akhirnya. Karena kebenaran yang hakiki itu ia selalu diawali dengan kesalahan, tidak dengan kebenaran. Karena ia mengenal, karena ia mengerti, maka ia akan mudah membalikkannya menjadi kebenaran, menjadi yang baik-baik. Itulah yang dikatakan orang-orang yang tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ujian apapun. Sehingga ia selalu stabil menjalankan hidupnya dimanapun ia berada, apapun kondisinya, seperti apapun permasalahannya. Untuk yang benar saja, jika ia diberi awalnya baik-baik, kebanyakan akhirnya akan menjadi tidak baik. Dan itu bukan membenarkan atau menyalahkan, boleh kita coba melalui pribadi masing-masing. Apakah yang saya katakan ini benar atau salah, yang sesungguhnya atau tidak. Jika tidak menggunakan atau menjalankan melalui kebenaran yang sebenarnya atau yang tidak yang sebenarnya tersebut, apa yang akan terjadi setelah akhirnya. Misal kita mempunyai harta, kekuasaan, tahta, dan kepintaran. Jika kita sudah merasakan atau benar adanya kepintaran itu terbukti, misalkan ia berpendidikan atau sekolah dari level SD, SMP, SMA, kuliah, ia berprestasi yang sangat terbaik sekali. Namun akhirnya tersebut ia belum meninggal, tapi semasa hidupnya ia selalu berhasil. Namun siapa yang berani mengatakan atau siapa yang bisa mencoba kebenaran yang seperti itu adalah kebenaran yang sesungguhnya, intinya kebenaran tanpa kebenaran Allah, atau kebenaran tanpa kebenaran yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memiliki kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Allah semata, pemilik segala sesuatu. Allah yang menciptakan baik dan buruk melalui berpasangan sebagai kekuasaan Allah untuk diperlihatkan kepada penciptaannya sebagai mengenal diri, mengenal Allah, atau mengenal Allah atau mengenal diri. Jadi sebelumnya kan Allah sudah menciptakan sejarah sebelum dan sesudah terjadinya ruang dan waktu, atau sesudah terjadinya ruang dan waktu, seperti perjalanan yang baik-baik dan yang tidak baik, yang wajib ditiru ataupun yang tidak wajib ditiru, atau masih ingin mencari kebenaran dicoba, namun kebaikan tidak menyeru atau menyuruh untuk mengerjakan kesalahan tersebut. Namun untuk mengenal, mempelajarinya tidak masalah, yang penting jangan terus-menerus atau menjadikan lalai dari kesalahan tersebut. Akhirnya kita menjadi teraniaya, akhirnya kita menjadi
terjerumus. Akhirnya kita menjadi terjebak di dalam kesalahan yang tidak bisa kita perbaiki, menjadi benar-benar kita sesat, keliru. Akhirnya tidak ada waktu lagi atau tidak ada kesempatan kita meninggal dunia. Akhirnya menyesal karena tidak mengenggam kebenaran yang sesungguhnya tersebut, karena semasa hidupnya sudah dijelaskan dan kabar gembira itu sudah datang. Di saat ia menjadi melampaui batas atau benar-benar keliru sehingga ia tidak ada jalan keluar, ia masih saja berpaling. Ia masih saja seolah menolak kebenaran. Ia masih saja intisarinya, sikap dan perbuatannya tidak mau menyesuaikan melalui kebaikan yang sebenar-benarnya, kebaikan yang betul-betul jelas, tegas, cerdas dan berkualitas melalui tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik secara di dalam Al-Qur'an, baik secara tanda-tanda yang diberikan kepada hamba yang dipercaya Allah atau yang dipilih Allah untuk memberikan kabar gembira atau peringatan. Jadi seperti itu untuk kebenaran yang terbatas dan kebenaran yang sesungguhnya atau kekal, yaitu benar saja atau benar duniawi yang fana, benar yang hakiki yaitu benar al-haq Allah atau benar Allah yang hak, yang patut diikuti jika ingin selamat dunia dan selamat di akhirat. Jika tidak, yang saya katakan tadi, jika menjalankan kebenaran sebatas dunia, nantinya di saat ia sudah Allah berikan kelebihan-kelebihan melalui kesenangan dunia, namun selalu saja ia diakhiri dengan menyesal, namun selalu saja diakhiri dengan kekeliruan, namun selalu saja diakhiri dengan kekalahan, karena itu bukan kehendak Allah untuk yang wajib ditiru, wajib diikuti, namun pelajari. Bukan juga Allah menciptakan ujian melalui kesalahan itu Allah ingin atau Allah mau menjerumuskan hambanya, tidak mungkin. Karena Allah itu kan sifatnya pemilik segala sesuatu, pemilik kebaikan-kebaikan yang sebenar-benarnya, pemilik keadilan yang sebenarnya, pemilik kedamaian yang sebenarnya, pemilik kesuksesan atau sejatinya kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi tidak mungkin Allah membuat manusia itu tidak terjamin, membuat manusia itu rugi, membuat manusia itu tidak beruntung. Justru sebaliknya, karena semua adalah milik Allah, ikutilah kehendak Allah itu sesuai yang sudah ditentukan Allah melalui hukum-hukum yang Allah ciptakan atau aturan-aturan yang Allah ciptakan agar kita selamat. Maka perbaikilah diri itu dengan yang sebaik mungkin melalui niat yang mantap, istiqomah, hati yang bersih, selalu hayun dan menjaga kepada penciptaannya melalui hubungan yang Ia berikan agar kita tetap bersilaturahmi, bersinergi, bersilaturahim dengan siapapun sebelum dan sesudah kita ingin melakukan sesuatu. Dan jagalah segala sesuatu itu melalui perbuatan-perbuatan yang sesuai, menjadikan pribadi yang berakhlak dan berbudi pekerti. Maka jadilah jiwa-jiwa yang tenang, nafsun mutmainah, manusia yang selalu menjaga keimanannya, yang selalu bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri di saat ia mau melakukan sesuatu, sehingga kita tidak dikendalikan oleh nafsu, namun kita yang mengendalikan nafsu tersebut. Jadi jauhlah kita dari perbuatan, serakah dari kemauan, kikir dari kebaikan. Maka perjalanan kita itu selalu diiringi dengan keindahan-keindahan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang selalu ikhlas berkorban sebagai mendekatkan diri kepada Allah, berhijrah sebagai rasa untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita semua semangat mengejar, menjemput ridha Allah melalui perbuatan-perbuatan. Maka jangan lupa di saat Allah memberikan ujian yang terus menerus, walaupun itu mungkin kita tidak mampu, tidak sanggup, ibaratkan kita ditempatkan di dalam sekup yang salah atau di jalan yang salah. Jika memang kita mengerti, jika kita merasa benar kebaikan Allah itu melalui perbuatan, maka buktikan dengan diakhiri melalui kebaikan-kebaikan yang selalu ikhlas tanpa batas. Selalu ikhlas, benar-benar yakin kepada Allah walaupun seolah kita tidak kuat. Itulah yang dikatakan keyakinan. Allah akan menjamin bagi siapapun yang meyakini, karena orang-orang yang yakin itulah orang yang menang, orang yang mendapat petunjuk, orang yang beruntung.
Jadi jika kita merasa sukses atau merasa sudah dilebihkan Allah melalui kebaikan-kebaikan, antara berhasil yang diciptakan Allah atau berhasil melalui perbuatan manusia itu sendiri, maka sikapilah kesalahan tersebut melalui orang lain, kita bantu, kita tolong sampai ia mengerti dengan kebaikan yang sebenarnya. Ingat, membantu dengan cara yang ikhlas semata-mata karena Allah, jangan karena sesuatu menjadi pamrih. Akhirnya kita tetap sakit hati, akhirnya kita tetap kecewa, akhirnya kita menjadi putus asa setelah berbuat baik. Jadi kebaikan yang sesungguhnya itu jika kita merasa orang baik atau merasa menjalankan yang baik-baik yang dikehendaki Allah tersebut, bantulah bagi siapa yang saja yang lemah. Bantu yang lemah, bela yang benar, lindungi yang lemah, sehingga tidak ada sedikit pun kita alasan dimanapun menjadi manusia yang selalu tidak bisa melakukan sesuatu yang ingin kita gapai melalui kebaikan dari kesalahan. Jadi kesalahan itu pasangannya adalah kebaikan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, seburuk dan sesalah apapun manusia menjadi baik. Maka ayo kita semangat, bagi yang sudah mengerti saya jelaskan ini setidaknya disaring, dipelajari, bangkitlah menuju ridha Allah melalui kebaikan yang sesungguhnya, sehingga yang terpuruk menjadi terangkat, yang teraniaya menjadi juga terangkat, yang susah menjadi senang, yang selalu disalahkan menjadi benar menuju ridha Allah, dan yang betul-betul mungkin tidak ada solusi sama sekali dimanapun Anda berada, situasi apapun keadaannya, tidak ada yang tidak mungkin dengan kebenaran Allah. Maka lakukanlah segala sesuatu itu melalui pribadi yang selalu mencoba memperbaiki dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu introspeksi diri, selalu sadar karena Allah, selalu ingin mencoba dan berjuang semata-mata hanya untuk mengharap keberkatan yang dikehendaki Allah, sehingga manfaat buat kita, manfaat buat yang lain. Mungkin seperti itu yang bisa kita berikan melalui program kami, yaitu di official channel Anjas TV. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan kita semua bersatu dengan yang sesungguhnya, menjadikan kita semua selalu ikhlas dengan takdir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui bagian-bagian yang diberikan kepada kita semua. Jadi apapun itu perkaranya, sikapilah dengan kebenaran Allah, insya Allah akan menemukan solusi yang sebenar-benarnya. Hidup mulia, mati mulia. Maka marilah kita untuk tetap bersatu, ikhlas dengan segala sesuatu yang mungkin kita selama ini tidak menerima, mungkin selama ini kita selalu bingung, mungkin selama ini kita selalu kacau balau. Maka perbaikilah segala sesuatu itu melalui diri kita sendiri. Yang kedua, perbaikilah segala sesuatu itu melalui keluarga kita. Yang ketiga, perbaikilah segala sesuatu itu melalui lingkungan kita. Jadi baik buat kita, baik buat keluarga, baik buat lingkungan, insya Allah semua akan bersahabat dengan kita. Seru sekalian alam beserta isinya. Salam sejahtera, baik buat kita, baik buat semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, rekan-rekan, sahabat entrepreneur, sahabat YouTube, dan sahabat-sahabat bagi yang melihat dan yang mendengar. Semoga merasakan dengan apa yang saya sampaikan ini, bisa menuntun, menata, mengayomi segala sesuatu menuju yang baik-baik. Baik buat saya atas karena Allah, baik buat semuanya atas karena Allah. Marilah kita sama-sama berikhtiar, berdoa, berusaha, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukannya, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.